Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal asesmen 1. Ini yang esai, di video sebelumnya yang PG ya. Materi, larutan asam basa, kurikulum merdeka. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas ya. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, ada sebanyak X gram SrOH2, strontium hidroksida ya, dilarutkan dalam aqueous hingga volumenya 200 ml. Ternyata larutan yang terbentuk adalah pH 12. Yang ditanyakan nilai X-nya itu berapa gram ya. MR-nya dikasih 122. Oke, kita mulai dulu bongkar pH-nya ya. pH sama dengan 12, berarti pOH-nya, pOH itu kan 14 min pH ya. Jadi pOH-nya adalah 2. Atau konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min pOH, min 2. Lalu kita ke SrOH2. SrOH2 basa kuat ya, bervalensi 2. Sr2 plus tambah 2 OH-. Jadi OH-nya ada 2. Inilah yang nilainya 10 pangkat min 2 yang di atas tadi. Maka SrOH2-nya berapa? Sesuai perbandingan koefisien, setengahnya kan? Setengah kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 3. Atau 0,005. Ini molar ya. Inilah konsentrasi atau molaritas dari SrOH2. Lalu yang ditanya massa. Masih ingat ya? Molaritas massa si SrOH2 dibagi MR dari SrOH2 kali 1000 per mililiter larutannya. 0,005 yang baru kita hitung di atas. Massa yang ditanyakan, dicari. MR-nya dikasih 122. Larutannya 200 mili ya. 1000 bagi 200, 5 ya. 5 dengan 0,005 ini bisa juga dicoret. Di sini 0,001. Berarti massa tinggal 0,001 kali 122. Berarti 0,122 gram lah SrOH2-nya. Gitu ya untuk soal nomor satunya. Lalu kita ke nomor 2, ada 500 ml HCl 0,001 molar. Dimasukkan ke dalam gelas beker yang di dalamnya ada 500 ml larutan CH3COH 0,1 molar. Tapi ada Ka-nya karena asam lemah ya. 1 kali 10 pangkat minus 5 Ka-nya. Yang ditanyakan pH campuran. Karena satu asam kuat, HCl asam kuat ya. Satu asam kuat, satu asam lemah, lebih baik cari aja dulu konsentrasi H+ masing-masing. Jadi kita cari konsentrasi H+ dari HCl dulu. Ingat bahwa HCl adalah asam kuat yang bervalensi 1 karena H+-nya ada 1. HCl-nya 0,001 molar. Maka pasti di dalamnya ada H+ 0,001 molar juga. Karena jumlahnya sama-sama 1 kan, koefisien 1 kan. Paham ya? Nah, ini tadi punya volume 500 ml. Nah, berbeda untuk konsentrasi H+ di CH3COH. Karena asamnya lemah. Nah, untuk asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali molaritasnya, molaritas asamnya. Akar Ka-nya kan 1 kali 10 pangkat minus 5. Saya tulis 10 pangkat minus 5 aja ya. Molaritasnya kan 0,1. 0,1 itu kan 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 6.
sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kan 0,001 molar lah H plusnya. Sama ya dengan si HCl. Volumenya juga sama-sama 500 mili. Jadi ini komposisi untuk si HCl, ini komposisi untuk CH3COH. Kalau udah dapat H plus masing-masing, tinggal kita campurkan. Konsentrasi H plus campuran sama dengan konsentrasi H plus kali volume untuk HCl tambah konsentrasi H plus kali volume untuk CH3COH dibagi dengan volume total VHCl tambah VCH3COH. Datanya semua ada lengkap, tinggal masukkan. H plus dari HCl-nya kan 0,001 M, volume 500 mili, tambah, sama ya komposisinya, 0,001 kali 500, volume mereka juga sama, jadi 500 tambah 500. Oke, berarti 0,001 kali 500 itu 0,5 ya. Ini 0,5 tambah 0,5 per 1000. 1 per, ini 1000 ya. 1/1000, berarti 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasi H plus campurannya. Tinggal masukkan ke rumus pH. Min log 10 pangkat minus 3, ya 3. Jadi pH campurannya adalah 3. Itu ya, soal nomor 2-nya. Lanjut nomor 3, HOTS. Perhatikan data tetapan ionisasi asam, Ka, beserta basa konjugasinya, Kb. Berdasarkan data tersebut, tuliskan kesimpulan mengenai hubungan antara kekuatan asam dengan kekuatan basa konjugasinya. Saya udah tulis di sini ya. Kekuatan asam dengan basa konjugasinya berbanding terbalik. Artinya semakin kuat asamnya, pasti semakin lemah basa konjugasinya. Basa konjugasi ya basa. Jadi kontra dengan asam. Jadi kalau asamnya ini 10 pangkat minus 2, pasti basanya konjugasinya 10 pangkat minus 13 kecil ya. Ya, ini agak minus 7 dengan minus 8 gitu. Minus 8, minus 7, pokoknya kontra lah. Ya, kalau besar Ka, Kb-nya kecil, Kb besar, Ka-nya yang kecil. Berbanding terbalik. Kekuatan asam itu berbanding lurus dengan Ka ya. Semakin besar Ka, semakin kuat asamnya. Ya, jadi intinya berbanding terbalik. Semakin kuat asam, semakin lemah basa konjugasinya. Berdasarkan data ini juga kelihatan ya. Untuk nomor 4, Santi berpendapat bahwa asam fosfat H3PO4 lebih kuat dibandingkan dengan asam arsenat H3ASO4. Mirip-mirip ya asamnya. Menurutmu benarkah pendapat Santi? Ini ya. Nah, ini H3PO4, H3PO4 dengan H3ASO4. Ini dikatakan asam oksi. Asam yang dalamnya ada O. Mengikat oksigen ya. Nah, untuk asam oksi, kekuatan asam dipengaruhi oleh bisa dua faktor ya. Keelektronegatifan dari atom pusatnya, dan juga jumlah oksigen yang terikat pada atom pusatnya. Atom pusatnya ini, P dengan HS. Nah, karena jumlah oksigennya sama-sama 4 kan? Maka di sini kekuatan asamnya ditentukan dari keelektronegatifan atom pusatnya. P, elektronegativitasnya lebih besar daripada AS. Masih ingat ya? Di tabel periodik, P di atas, AS di bawahnya. Ya, sehingga kan elektronegativitas semakin ke atas semakin gede. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaan keelektronegatifan P dengan AS ya. Tapi tetap aja P yang lebih besar. Artinya nanti ikatan OH pada H3PO4 lebih polar.
dibandingkan ikatan OH pada H3ASO4. Sehingga nanti ion H+ pada H3PO4 itu lebih mudah keluar daripada ion H+ pada H3ASO4. Ya, jadi kalau semakin gampang keluar, H+-nya itu semakin kuat asamnya. Ya. Jadi kekuatan asam H3PO4 lebih besar daripada H3ASO4. Berarti benar ya pendapatnya Santi. Oke, terakhir nomor 5. Seorang laboran saat bekerja di laboratorium lupa memberi label pada 2 gelas beker yang berisi larutan aluminium hidroksida dan asam formiat. Gimana caranya laboran itu mengidentifikasi larutan dalam kedua gelas tersebut? Yang pasti tidak boleh dicicipin ya. Nah, kita lakukan uji terhadap kedua larutan ini. Bisa pakai lakmus, bisa pakai pH meter. Lakmus merah, ini basa ya. Satu basa, satu asam ya. Itu dulu, walaupun sama-sama lemah nggak masalah. Penting satu asam, satu basa. Basa itu kan membirukan. Ya, membirukan lakmus. Sedangkan asam memerahkan lakmus. Jadi kalau lakmus merah masuk ke larutan basah, ini jadi biru. Ya, lakmus merah masuk ke asam, ya tetap merah. Lakmus biru masuk ke basah, tetap biru. Tetap ya. Tapi lakmus biru masuk ke asam jadi merah, berubah. Pokoknya asam memerahkan, basa membirukan. Kalau kita pakai pH meter, kalau dia pakai pH meter si laborannya, ya pasti basa punya pH di atas 7. pH lebih besar daripada 7. Sekitar 9 mungkin 10 gitu ya. Kalau asam, ya pasti pH-nya lebih kecil dari 7. Asam lemah itu sekitar 4, 5, 6 gitu ya. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang asesmen kedua. Bagian esai tentang larutan asam basa, kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.